Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Para anggota agama suci kuno dikumpulkan di 3 lokasi berbeda, di mana lokasi di mana pria berjubah hitam ini memiliki ahli terkuat. Namun demikian, mereka telah dimusnahkan oleh Sui Ying. 2 lokasi lainnya berisi ahli yang lebih lemah. Tidak ada satupun ahli ranah persatuan di 2 titik pengumpulan itu. Meskipun mereka susunan koordinasi yang diberikan oleh agama suci kuno, susunan koordinasi yang diturunkan oleh kuil surga Void Agung tidak ada yang lebih lemah. Selanjutnya, tim dari Great Void Heaven Temple lebih kuat. Alasan mengapa pertempuran berlangsung sampai sekarang adalah karena mereka telah belajar dari orang-orang yang bertempur di tempat Sui Ying adalah bahwa musuh adalah anggota agama suci kuno. Jadi, mereka memutuskan untuk menangkap musuh hidup-hidup. Sui Ying memanfaatkan manuvernya yang kosong, dengan cepat melakukan perjalanan dari satu titik ke titik pertemuan lainnya. Di sana, tim dari Celestial Water City telah mengepung 9 Dewa Void dari agama suci kuno. Tetapi untuk menangkap mereka hidup-hidup diperlukan waktu yang lebih lama. Kita tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita mempertaruhkan semuanya. Jika kita bisa membunuh satu, itu akan mati. Demi guru suci, kita bunuh. Dewa Void ini menjadi gila. Sui Ying kemudian diam-diam muncul. Dia segera melepaskan play triple diagram. Sejenak, banyak helai sutra tipis muncul dari ketiadaan dan terjerat di sekitar semua Dewa Void. Selain itu, helai ini telah menembus dan mulai menyegel jiwa musuh. Tetap saja, Dewa Void ini tetap sangat waspada. Saat mereka merasakan energi memasuki tubuh mereka, mereka benar-benar memutuskan untuk bunuh diri. Hong gelombang. 6 dari 9 Dewa Void tidak ragu untuk meledak sendiri, menyebabkan kekuatan menakutkan untuk menelan segala arah. Gelombang kejut ditekan oleh riak-riak. 3 Dewa Void yang tersisa yang sedikit lebih lambat dalam reaksi telah dikuasai oleh Sui Ying dengan jiwa mereka disegel. Mereka semua orang gila. Sui Ying mengerutkan kening setelah melihat ini, orang-orang dari agama suci kuno dan agama ibu leluhur. Agama suci kuno dan agama bunda leluhur. Mereka telah menyebar di seluruh 5 dunia suci besar dan kekacauan primal batal. Ini adalah 2 kekuatan super yang sangat menakutkan. Di belakang-belakang agama suci kuno adalah keberadaan alam akhir terkuat, dan juga orang yang menduduki dunia suci kuno, Master Suci. Adapun agama ibu leluhur, mudah untuk menebak bahwa mereka percaya pada bunda leluhur yang menaklukkan dunia ibu leluhur dari 5 dunia suci besar. Kedua agama ini seperti 2 tumor ganas. Saat seseorang masuk agama dan percaya pada guru suci atau ibu leluhur, mereka akan selamanya loyal kepada mereka. Misalnya, setelah memasuki agama suci kuno, pengikut akan tetap di bawah kendali oleh kehendak guru suci. Demi guru suci, pengikut akan rela mati. Bahkan jika pihak lain adalah cinta sejatinya atau teman baiknya, mereka tidak akan ragu untuk membunuh pihak lain untuk guru suci. Mereka bahkan akan bunuh diri tanpa ragu. Ini adalah masalah yang sangat disesalkan. Penggarap yang memiliki sedikit ambisi tidak akan mau bergabung dengan agama suci kuno atau agama ibu leluhur. Namun demikian, metode penyebaran agama oleh agama suci kuno dan agama ibu leluhur terlalu hebat. 3 dunia suci besar lainnya tidak ragu sama sekali saat seseorang menemukan seseorang dari agama suci kuno atau agama bunda leluhur, ia harus membunuh mereka. Secara alami, hubungan sistem budidaya dan sistem pengikut tidak baik. Misalnya, sistem kultivasi kuno tersebar di seluruh dunia. Bahkan, sistem penanaman agama ibu leluhur tidak akan memengaruhi sistem lain pada tahap awal. Sejauh sang kultivator bahkan bisa menyerah pada penanaman agama ibu leluhur dan memilih untuk mengolah sistem lain. Namun, saat jiwa seseorang dicetak dengan jejak suci kuno, atau jejak bunda leluhur, itu akan menjadi akhir. Ingin menyelamatkan mereka, itu mungkin. Undang-undang operasi telah meninggalkan untaian peluang bertahan hidup. Misalnya, guru suci dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan kembali jejak atau jika seorang pembudidaya kuno yang menghancurkan surga menggunakan metode untuk membalikkan waktu, dan mengubah jejak itu. Mengubah masa lalu adalah masalah yang menakutkan, dan orang biasanya hanya bisa melakukan penyesuaian menit.
Daerah yang terkena dampak harus kecil juga, dan semakin lemah pembudidaya yang terkena dampak, semakin baik. Bagaimanapun, saat seseorang dicap dengan jejak, itu berarti malapetaka bagi pihak lain. Bahkan para dewa kosmos pun kesulitan menyelamatkan mereka. Tetua Dongbo. 8 utusan khusus dari kota air surgawi menyambut dengan hormat. Mereka benar-benar siap untuk bunuh diri. Sui Ying melihat kehancuran di bawah. Dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan harta yang ditinggalkan oleh mereka yang bunuh diri. Bahkan 3 yang ditangkap hidup-hidup ditangkap. Pertempuran di lokasi akhir juga telah berakhir. Sui Ying dan yang lainnya sudah kembali ke halaman yang hancur di mana laki-laki berjubah hitam sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah lokasi inti dari musuh. Sui Ying menatap 5 dewa void yang telah ditangkap dan disegelnya. Barang-barang yang mereka miliki dibawa pergi. Sui Ying segera memerintahkan, bawalah 5 yang ditangkap dan semua dewa void yang telah diambil sebelumnya dan mengirim mereka ke Celestial Water City. Ya, kedua tetua aula luar dan 30 diakon mengakui. Golden Wing Nation King menambahkan dari samping, agama suci kuno ini sebenarnya berani menyebarkan agama mereka di Golden Wing Nation aku. Tetua Dongbo, bolehkah aku bertanya apakah kamu memiliki pesanan? Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Petik 2. Sui Ying menatapnya. The Golden Wing Nation King merasakan hatinya bergetar. Selama bulan ini, dia sebenarnya secara bertahap mengetahui bahwa itu adalah agama suci kuno yang meresap ke bangsanya. Tetapi dia berpura-pura tidak menyadari masalah ini. Agama suci kuno dan agama ibu leluhur adalah 2 kekuatan super yang bisa bertarung langsung melawan 3 dunia suci besar lainnya. Dengan santai mengirim cakar atau gigi dapat dengan mudah memusnahkan bangsa sayap emas mereka. Bagaimana dia berani campur tangan? Selama agama suci kuno tidak terlalu merajalela, dia akan bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Cari melalui area ini dengan seksama. Aku ingin melihat apakah aku dapat menemukan jejak lebih lanjut dari agama suci kuno ini. Perintah Sui Ying. Dia dengan santai memasuki halaman terdekat. Ini adalah halaman yang terletak di sebelah dasar agama suci kuno dan secara alami boros. Namun saat ini, Raja Bangsa Sayap Emas telah sementara mengatur agar pemilik halaman untuk sementara meninggalkan tempat itu dan mengizinkan tim utusan khusus untuk beristirahat di sana. Sui Ying memasuki rumah. Dia melambaikan tangannya sebelum membiarkan semua harta yang dia dapatkan dari anggota agama suci kuno. Dia kemudian mulai memperbaiki mereka satu persatu, menyelidiki melalui mereka untuk mencari petunjuk. Aku harap aku dapat menemukan beberapa jejak yang akan membawa aku ke pangkalan penting agama suci kuno. Tahu pikir Sui Ying. Pangkalan di negara sayap emas ini hanya milik pangkalan skala kecil. Pasti harus ada pangkalan yang lebih penting. Selama dia menemukannya, dia akan berkontribusi secara signifikan, dan Sui Ying pasti akan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi sebagai hasilnya. Memiliki lebih banyak harta selalu baik. Para pembudidaya yang dikurung itu dilepaskan satu persatu. Mereka diinterogasi setelah itu. Para pembudidaya ini relatif terkenal di negara sayap emas. Selain itu, mereka menderita di dalam kandang dan pasti layak dipercaya. Setelah menginterogasi mereka, mereka kemudian dibebaskan dari segel mereka. Meskipun demikian, mereka tidak bisa pergi sementara waktu. Mereka harus tinggal di dalam istana kerajaan negara sayap emas sampai semua penyelidikan telah dilakukan. Terlalu tangguh. Bahkan raja kita waspada terhadap orang yang disebut Tetua Dongbo. Dia sangat tangguh sehingga terasa menakutkan. Sua-sua-sua, saat ikan-ikan itu terbang, begitu banyak dewa void terbunuh seketika. Petik 2. Para pembudidaya yang telah dibebaskan jauh lebih santai sekarang. Mereka tidak bisa pergi kemanapun untuk sementara dan mengobrol satu sama lain. Dari yang ada seorang pria berotot melihat sekeliling pada saat itu. Dia memiliki jejak kecemasan di wajahnya. King Ruo tidak ada. Dia seharusnya tidak ditangkap. Karena sebelumnya, harta komunikasi telah diambil sehingga dia tidak punya cara untuk menghubunginya. Weng. Karena pria berotot telah mendapatkan kembali kekuatannya setelah dilepaskan dari segel, ia mulai menggunakan teknik rahasianya. Menjadi jenius dari bangsa sayap emas, dan istrinya adalah seseorang yang jauh lebih menyilaukan daripada dia. Selain merusak diri mereka sendiri,
Keduanya telah bertemu beberapa peluang ajaib yang sebelumnya memungkinkan jiwa mereka untuk mengalami transformasi. Tetapi pada saat yang sama, itu menghasilkan hubungan antara jiwa mereka. Dia menggunakan teknik rahasia, dan jiwanya berusaha merasakan pihak lain dari kejauhan. Tidak bagus. Ekspresi pria berotot itu berubah. Mengandalkan indera jiwa, dia dapat mendeteksi bahwa jiwa istrinya sangat jauh dari sini. Dia berada di suatu tempat yang jauh dari Golden Wing Nation dan bahkan bergerak lebih jauh dengan kecepatan sangat tinggi. Bergerak dengan kecepatan sangat cepat berarti bahwa dia harus menembus kekosongan. Tetapi istrinya adalah penguasa dan tidak bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan. Kecuali pria berotot itu menebak. Dia menjadi pucat. Dia segera berjalan menuju dua tetua aula luar yang tampaknya memimpin kelompok Dewa Void dari kota air surgawi itu. Dia kemudian dengan penuh hormat menyebutkan kepada salah satu dari mereka, "Senior, aku ingin melihat tetua Dongbo." "Kamu ingin melihat tetua Dongbo?" Kedua tetua aula luar melihat ke arah pria berotot ini yang baru saja diselamatkan. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk melihat tetua Dongbo. Benar-benar lelucon. Itu adalah tetua aula dalam dari kuil surga Void besar. Dia memiliki status tinggi bahkan di 5 dunia suci besar. Bahkan raksasa Rana Primal Chaos mementingkan mereka. Ini terkait dengan agama suci kuno. Pria berotot itu menular. Kedua tetua hall luar saling memandang. "Aku akan membawanya ke sini untuk menemui tetua Dongbo. Kamu, ikut denganku," kata tetua hall luar yang bertanduk giok di kepalanya. Dia membawa pria berotot dengan cepat ke tempat Sue Ying. Dia tidak khawatir karena penguasa dewa sejati tanpa harta apapun tidak akan mengancam mereka sama sekali. Dalam halaman terdekat, di dalam aula, Sue Yin berjubah putih duduk di samping. Ada banyak bahan yang diletakkan tepat di depannya saat ini. Artikel-artikel itu mengambang di tanah. Sue Ying benar-benar memeriksa barang-barang, namun dia mengerutkan kening. Tampaknya dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pangkalan di mana agama suci kuno disusupi disimpan sangat rahasia, dan tidak mudah bocor. Sue Ying melihat keluar aula. Saat ini, Elder Outer Hall bertanduk tunggal membawa seorang pria berotot. Pria berotot itu secara langsung menyatakan, "Tetua Dongbo, aku tahu di mana pemimpin pria berjubah hitam dari agama suci kuno berada." Outer Hall Elder bertanduk tunggal memandang ke arah pria berotot itu dengan sedikit ketidakpuasan. Penguasa kecil ini baru saja berbicara ketika dia tidak melaporkan kepada tetua Dongbo. Dia dipanggil Lei Chen dan merupakan salah satu pembudidaya yang ditangkap dan dikurung di sini oleh agama suci kuno. Dia adalah salah satu jenius yang lebih terkenal di Golden Wing Nation. Dikatakan bahwa istrinya memiliki bakat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia. Tetua Hall bertanduk tunggal dengan hormat menyebutkan. Sebelumnya, dia bertugas menyelidiki orang-orang. Ingatannya sempurna sehingga dia bisa mengingat semuanya dengan jelas. Sue Ying mengangguk. Dia melihat penguasa dewa sejati yang relatif berotot ini. Seorang jenius kultivasi? Istrinya memiliki bakat bawaan di luar kemampuannya? Kamu tahu kemana utusan suci dari agama suci kuno pergi? Sue Ying bertanya, apakah kamu yakin? Dia saat ini melarikan diri dalam ketakutan, dan kemungkinan selain dia, tidak ada yang bisa memastikan kemana dia akan pergi. Petik 2. Aku lebih dari 90% yakin, kata pria berotot Lei Chen. Rumit, Sue Ying menambahkan. Saat Lei Chen menghadapi pria berjubah putih, dia tidak bisa menahan perasaan gugup dan cemas. Dia jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan istrinya. Dan agama suci kuno, dikabarkan memiliki beberapa koneksi dengan guru suci yang begitu tinggi di dunia suci kuno. Di depan raksasa yang begitu besar dan mengerikan, dia hanyalah semut. Apalagi dia, bahkan Raja Bangsa Sayap Emas yang 1000 dan 10.000 kali lebih kuat adalah semut bagi guru suci juga. Dan pemuda berjubah putih di depannya ini memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah seorang ahli dari tanah suci Great Void Heaven Temple. Bahkan utusan khusus lainnya dari kota air surgawi dan Raja Bangsa Sayap Emas harus sangat menghormatinya. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan istrinya. Dengan demikian, Lei Chen tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Demi menyelamatkan istrinya, dia tidak akan ragu melakukan apapun.
Tetua Dongbo, Lei Chen dengan hormat berkata, istri aku King Ruo dan aku telah berkultivasi langkah demi langkah sampai sekarang. Kami juga telah mengalami banyak bahaya, dan telah mengalami pertemuan ajaib juga. Kami pernah mengalami perjumpaan yang mengubah jiwa kami. Sejak itu, kami dapat merasakan jiwa satu sama lain. Jika kita menggunakan teknik rahasia dan fokus untuk merasakan pihak lain, kita dapat saling memahami bahkan jika kita berjauhan. Sejak aku diselamatkan oleh Tetua Dongbo dari agama suci kuno, aku dapat menggunakan teknik rahasia aku untuk mencari tahu di mana istri aku berada. Saat itulah aku menemukan bahwa istri aku sangat jauh dari negara sayap emas. Selain itu, dia bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan yang begitu cepat, pesta itu harus menembus kekosongan. King Ruo hanya penguasa dan tidak bisa berteleportasi. Karena itu, harus ada seorang ahli yang membawanya pergi. Petik 2. Apakah ada orang dari negara sayap emas yang akan membawanya pergi dan dapat berteleportasi? Selain itu, dia sangat jauh dari negara sayap emas. Lei Chen melanjutkan, aku hanya bisa memikirkan satu kemungkinan. Setelah aku ditangkap, mengingat bahwa istri aku King Ruo memiliki bakat melebihi kemampuan aku dan terkenal di negara sayap emas, tidak mungkin agama suci kuno akan membiarkannya pergi. Dia seharusnya ditangkap. Selain itu, utusan suci itu harus sangat menghargai istri aku karena dia disimpan di harta Edennya. Petik 2. Lei Chen selesai berbicara sebelum beralih ke Sui Ying. Dia gugup. Apakah pihak lain akan menyelamatkannya? Segalanya akan diputuskan oleh Tetua Dongbo ini dari kuil Great Void Heaven. Apakah dia setuju? Apakah dia akan menghadapi bahaya yang mungkin terjadi dan menyelamatkannya? Apakah Tetua Dongbo bersedia mengambil risiko? Sangat jauh dari Golden Wing Nation, penetrasi hampa, Sui Ying sedang mempertimbangkannya. Di seluruh Golden Wing Nation, jumlah orang yang bisa berteleportasi dihitung dengan jari seseorang. Yang lain meninggal atau masih di dalam Golden Wing Nation, hanya laki-laki berjubah hitam yang lolos. Tidak mungkin untuk muncul di lokasi yang sangat jauh dari Golden Wing Nation jika seseorang menembus melalui kekosongan karena Sui Ying secara pribadi menghabiskan 1 bulan mencoba untuk bergegas dari B29 City. Laki-laki berjubah hitam itu memperlihatkan teknik pelepasan jarak jauh Void jarak jauh, yang sesuai dengan deduksi ini. Selanjutnya, ketika Lei Chen merasakan pihak lain masih bergerak. Selain agama suci kuno menekankan mereka yang kuat atau mereka yang sangat potensial. Mereka ingin membuat pihak-pihak ini percaya pada agama suci kuno. Dengan demikian, utusan suci itu telah menangkap King Ruo, yang sangat berbakat dan secara pribadi mencoba mengendalikannya. Ini tipikal. Oh, Sui Ying menatap Lei Chen sambil tertawa, bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan itu nyata? Semua yang aku katakan adalah benar. Lei Chen merasa cemas, Tetua Dongbo, aku. Ekspresi cemas dan bergelombang awalnya tiba-tiba berubah. Karena Sui Ying diam-diam membawa jiwa Lei Chen ke dunia ilusi. Sui Ying telah lama memahami sistem hukum meraj. Selain itu, ia telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek ini. Bahkan beberapa makhluk Void God tingkat sedikit lebih lemah akan jatuh untuk teknik ini, apalagi Lei Chen yang hanya penguasa. Biarkan aku bertanya padamu, kamu dan istrimu, Sui Ying terus berbicara. Tetua Hall luar bertanduk tunggal merasa bingung. Tetapi setelah itu, ia menemukan awalnya bahwa penguasa bernama Lei Chen ini membalas secara apatis. Setelah beberapa saat, Lei Chen menemukan sentakan pada jiwanya. Dia benar-benar terjaga sekarang, tetapi ketika Lei Chen berpikir kembali, dia menyadari bahwa semua yang terjadi sebelumnya tampak sangat kabur dan kabur di benaknya. Dia melihat ke arah remaja berjubah putih ini dengan kaget. Lei Chen tidak terlalu jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia jelas, pemuda berjubah putih ini pasti telah melakukan sesuatu. Namun demi menyelamatkan istrinya, ia sama sekali tidak merasa dendam. Baik, kamu dapat memperbaiki avatar. Setelah memperbaiki satu, kita akan segera berangkat. Kata Sui Ying berjubah putih. Tidak dibutuhkan. Kita harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Lei Chen berkata dengan tidak sabar. Kita perlu waktu untuk bepergian, dan sedikit waktu ini tidak layak disebutkan. Sui Ying mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, pergilah. Lei Chen hanya bisa mengakui dan menarik diri terlepas dari kecemasannya.
Setelah itu, ia segera melahirkan embrio yang berdaging. Dia membagi jiwanya menjadi dua. Selanjutnya, di bawah lingkungan yang dipercepat waktu, dia segera datang lebih dari setengah jam kemudian di bawah bimbingan tetua Hall bertanduk tunggal ke tempat Sui Ying. Aku akan melacak setelah agama suci kuno. Sui Ying menatap tetua Hall bertanduk tunggal dan memerintahkan, kalian akan bertugas membersihkan masalah ini. Aku akan langsung kembali ke kota air surgawi setelah ini. Petik 2. Ya, tetua Hall bertanduk tunggal mungkin sedikit khawatir, tetapi dia tidak berani menjawab, dia menerima perintah. Kita akan pergi sekarang. Sui Ying membawa Lei Chen dan berangkat malam itu. Di dunia suci, bulan menggantung tinggi di langit malam. Sui Ying membawa Lei Chen saat mereka bergegas ke Golden Wing Nation. Kota Golden Wing Nation masih dilindungi oleh barisan perlindungan negara. Ke arah mana utusan suci berjubah hitam itu pergi? Dan seberapa jauh kira-kira? Sui Ying bertanya. Melaporkan kepada tetua Dongbo. Lei Chen melambaikan tangannya sebelum membawa peta besar di depan. Peta ini menandai suatu wilayah. Dia berkata dengan suara rendah, karena terlalu jauh, aku tidak bisa benar-benar merasakan di mana pihak lain berada. Aku hanya bisa mengkonfirmasi kira-kira di mana dia. Petik 2. Lokasi kamu terlalu kabur. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Wilayah itu terlalu besar. Tapi Sui Ying sedikit terpana. Dia terpana melihat fakta bahwa dia utusan suci berjubah hitam bisa berteleportasi begitu jauh. Harta teleportasi perlindungannya tampaknya lebih efektif daripada jimat teleportasi yang kita dapatkan sebagai murid berjubah emas dari kuil Void Heaven yang agung, pikir Sui Ying. Selama kita semakin dekat, aku akan bisa mendapatkan posisi yang lebih jelas, jawab Lei Chen. Ayo pergi. Sui Ying membawanya saat mereka bermanuver melalui kekosongan. Meskipun dia masih menyimpan jimat teleportasi yang dia dapatkan sebagai murid berjubah emas dengannya, lokasi tujuan terlalu jauh, dan penerapan hukum dan misteri yang mendalam jauh melampaui apa yang bisa dia kendalikan. Kemungkinan besar, itu harus disempurnakan oleh raksasa Rana Primal Chaos atau Forefather Tian Yu sendiri. Ada juga energi yang kuat di dalamnya, dan saat dikonsumsi, energi jimat harus diisi ulang. Meskipun dia memiliki harta lain yang lebih baik dalam perjalanan jarak jauh, dia tidak akan menggunakannya pada saat-saat yang tidak kritis. Lagi pula, tujuannya sekarang mengejar utusan suci berjubah hitam dan untuk menemukan pangkalan penting agama suci kuno. Mereka mengejar utusan suci. Selain menggunakan harta teleportasi pada awalnya, utusan suci berjubah hitam hanya merobek kekosongan setelah itu. Menjadi seorang kultivator yang kuat, dia tidak terlalu peduli dengan aliran waktu. Dia bahkan menghabiskan waktu lebih dari 600 tahun, melewatkan kota B29 terdekat dan dengan sengaja melanjutkan ke kota A29, yang relatif lebih jauh. Pelindung kota A29 tidak tahu bahwa pria berjubah hitam ini adalah bagian dari agama suci kuno. Karenanya, dia bisa masuk tanpa berhenti. Sui Ying takut terjadi kecelakaan, dan dia terpaksa menggunakan harta teleportasi sampai ke A29 City. Menggunakan arai teleportasi di seluruh kota, pria berjubah hitam akhirnya tiba di A35 City. Perjalanan terakhir melalui kekosongan berlangsung total 19 tahun. Akhirnya aku di sini, utusan suci berjubah hitam memandang ke arah kota hitam yang tampaknya tidak luar biasa. Seluruh kota menempati area hanya 50.000 km. Itu tidak tampak seperti negara adikuasa kecil. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah basis yang relatif signifikan dari agama suci kuno. Kali ini, bawahanku semuanya mati. Utusan suci berjubah hitam merasa sedikit kesal. Awalnya, aku berpikir bahwa aku akan bisa mempromosikan ke utusan suci peringkat atas setelah menyelesaikan begitu banyak misi. Namun siapa yang akan memiliki berpikir bahwa semua bawahan aku telah mati saat ini? Sepertinya aku harus menunggu lebih lama untuk promosi itu terjadi. Petik 2. Agama suci kuno memiliki hierarki yang sangat ketat. Sangat sulit untuk bahkan dipromosikan oleh satu peringkat. Orang itu bernama Tetua Dongbo. Mata utusan suci berjubah hitam dipenuhi amarah. Tetapi dia juga tahu bahwa meskipun kekuatan super dunia suci kuno lebih kuat dari kuil surga Void besar, ini adalah wilayah di bawah kuil surga Void besar. Jika dia benar-benar ingin bertarung,
tidak mungkin baginya untuk mengalahkan tetua Dongbo. Dia hanya bisa bertahan. So, utusan suci berjubah hitam berubah menjadi aliran cahaya saat dia memasuki kota hitam itu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.